Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustamirul Fitin, NIM 22104178835. Kelas F. Hari ini saya akan membawa menjadi sebagai narasumber tentang pemasaran. Di sini kita akan memperjelas apa itu pemasaran, bagaimana cara melakukan transfer ilmu kepada orang atau peserta seminar tentang pemasaran. Yang kita atau para peserta ini yang harus tahu terutama adalah kita langsung ke pemasaran materinya gitu. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dan membuat strategi penjualan. Nah, pemasaran itu menggunakan strategi, dan tujuan dari pemasaran ini yang pertama adalah untuk pengenalan produk. Orang tidak akan tahu produk kita itu apa tanpa kita melakukan pemasaran. Misalkan kita menciptakan suatu produk, terus kita menjualnya ke masyarakat atau konsumen. Nah, kalau kita tidak melakukan pemasaran, maka produk kita itu tidak akan dikenal oleh masyarakat dan berakibatkan bahwa yang pasti kerugian. Nah, itu tidak bisa untuk memperlangsung perusahaan tersebut, tidak akan mungkin tahan lama. Nah, kita masuk lagi ke manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah merupakan alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Nah, pemasaran ini juga perlu manajemen. Kita sebagai faktor utama atau sebagai orang utama yang melakukan pemasaran, kita harus tahu bagaimana cara manage tentang pemasaran itu. Ya kenapa pemasaran ini disebut alat analisis ya. Dari pemasaran ini kita harus bisa memanajemen, dan manajemen itu adalah sebagai alat. Ya, bagaimana alat itu melakukan perencanaan, penerapan, dan pengendalian. Dan untuk kedepannya, yang penting untuk kedepannya adalah pemasaran itu sebagai apa, agar pemasaran itu tertata rapi manajemennya. Kemudian tujuan umum pemasaran itu satu, memperkenalkan produk ke masyarakat. Nah, seperti tadi tentang apa itu pemasaran, yaitu utamanya itu memperkenalkan produk ke masyarakat. 2, mencapai target penjualan. Terus memastikan kepuasan konsumen. Selanjutnya menciptakan strategi lanjutan untuk produk, bekerja sama dengan mitra, membuat rekapitulasi penjualan. Nah, tujuan umum pemasaran ini juga termasuk di dalam manajemen pemasaran. Nah, bagaimana itu mencapai target penjualan. Dengan cara pemasaran, kita akan mendapatkan target penjualan. Kenapa kita butuh target penjualan? Karena kalau kita tidak melakukan target, perusahaan kita hanya stuck, kadang bisa down kalau tidak melakukan target. Terus yang tadi disebutkan, menciptakan strategi lanjutan untuk produk. Nah, dengan cara pemasaran kita tahu nih bahwa karakter konsumen
apa yang dibutuhkan konsumen. Nah, di situ kita akan membuat lanjutan untuk produk. Terus fungsi dari pemasaran. Fungsi utama mengapa kegiatan pemasaran ini dilakukan adalah untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan, untuk mempengaruhi keputusan membeli konsumen, dan untuk menciptakan nilai ekonomi suatu barang. Kemudian kita masuk ke strategi pemasaran. Nah, cara pemasarannya. 1. Melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah upaya untuk membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Pembagian kelompok ini dilakukan berdasarkan lokasi, geografis, demografis, perilaku, dan psikografis. Nah, melakukan segmentasi pasar, kita harus tahu bagaimana daerah lokasi usaha kita, dan kita akan melanjutkan pemasaran. Kita harus tahu segmentasi pasar itu, contoh kayak perilaku konsumennya, terus daerah, jenis-jenis para konsumennya gitu. Yang kedua, menentukan target pasar, marketing target. Target pasar adalah segmen tertentu yang dituju untuk melakukan penjualan suatu produk. Target pasar yang berbeda membutuhkan konten, promosi, dan cara komunikasi yang berbeda pula. Yang ketiga, market positioning. Market positioning merupakan strategi pemasaran untuk menunjukkan produk Anda beda dari yang lain. Salah satu caranya adalah membangun kesadaran merek atau brand awareness. Kesadaran akan merek dapat memberikan beberapa manfaat seperti kemudian mendapatkan konsumen baru hingga menciptakan kelompok pelanggan yang loyal. Nah, dari pemasaran ini jika pemasaran kita baik, produk kita baik, kita akan bisa dapat pelanggan yang loyal, pelanggan yang tidak sayang dengan uangnya. Dia membeli berapapun harga produk kita, dia tetap beli. Nah, di situ keuntungan dari pemasaran. Kemudian kita masuk ke aspek pemasaran. Aspek pemasaran yang pertama, segmentasi pasar, analisa kondisi pasar, analisa pesaing, strategi promosi. Nah, terus ke jenis-jenis pemasaran. Yang pertama ya, branding, atau kayak penyiaran lewat radio. Nah, iklan siaran kayak di TV-TV, multi level marketing, MLM ini kayak dari satu orang mencari dua mencari tiga mencari empat lima menjadi 6, kemudian begitu seterusnya. Internet atau online. Nah, jenis-jenis pemasaran ini paling sering kita lihat adalah melakukan media online, terutama di media sosial, medsos. Karena kenapa begitu banyak orang melakukan pemasaran lewat medsos? Karena pemasaran melewati medsos itu begitu cepat, karena orang semua sekarang menggunakan HP Android. Jadi orang gampang melihat dan berita cepat tersebar itu melalui HP. Kemudian yang terakhir adalah manfaat pemasaran. Pemasaran memungkinkan perusahaan untuk menargetkan orang-orang tertentu yang diyakini akan mendapatkan manfaat dari produk atau layannya. Pemasaran memungkinkan perusahaan untuk terhubung dengan sekelompok orang yang sesuai dengan target perusahaan. Nah, manfaat dari pemasaran tersebut yang kita bacakan tadi adalah menargetkan orang yang diyakini akan mendapat manfaat dari produk atau layanannya. Dari manfaat ini, pemasaran ini, kita menargetkan orang bahwa agar orang tertuju kepada produk kita yang kita jual. Nah, begitu. Dan pemasaran memungkinkan perusahaan untuk terhubung dengan sekelompok orang yang sesuai dengan target perusahaannya. Contoh kayak sekelompok orang, kita punya coffee shop. Coffee shop itu
banyak berkelompok-kelompok, terutama pada usia-usia milenial yang di situ sering di coffee shop itu melakukan kerja kelompok, membicarakan hal penting, suatu bisnis, kadang tempat curhat juga. Nah, dengan melakukan pemasaran ini kita akan mendapat target seperti mereka, target perusahaan. Nah, orang-orang seperti ini akan menjadi yang kita sebut tadi di atas, yaitu termasuk strategi pemasaran. Nah, begitu. Karena orang loyal terhadap produk kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.